Salah satu hal yang paling menyiksa hidup saya dan menyengsarakan adalah saat saya harus membawakan training mastermind. Ya, saya lupa tempatnya di mana. Waktu itu trainingnya 2 hari. Kenapa menyiksa? Karena sehari sebelumnya gigi saya mulai sakit cenut-cenut. Sampai malam rasanya udah kayak nggak tertahankan, sakitnya luar biasa. Mungkin Anda tahu ya yang kayak sakitnya sampai gulung-gulung gitu. Yang lucunya adalah gigi saya selalu kayak clean ya, boleh dibilang bersih, rapi gitu ya. Dan saya selalu rajin gosok gigi setiap hari. Saya rajin kumur pakai eh, obat kumur ya. Terus juga saya pakai flosser. Jadi kayak water floss namanya. Jadi kayak dia alat semprotan kayak jet yang keluar apa airnya gitu kenceng. Dia buat ngefloss jadi sampai kotoran-kotorannya tuh semua bersih gitu. Tapi uniknya adalah di saat itu saya nggak tahu kenapa setiap kali ke dokter, dokter bilang bersih, semua rapi, bagus, sehat giginya gitu ya. And then pas di waktu itu sakitnya sungguh luar biasa tidak tertahankan ya. Mau mau booking dokter waktu itu tapi nggak bisa dapet momennya karena benar-benar bawain training sampai malam terus selama 2 hari berturut-turut. Sakitnya itu benar-benar gila banget, luar biasa. Minum obat satu Ponstan ya kalau nggak salah ya, udah nggak ketahan lagi sampai saya minumnya beberapa gitu ya. Eh, dan wah, saya udah nggak tahu waktu itu apa aja kata flam kalau nggak salah Ponstan yang saya hajar ya. Pokoknya hantem deh sampai saya bisa survive di acara itu gitu. Begitu selesai sampai Jakarta, wah langsung hajar ke dokter gitu ya. Sama dokter yang pertama nggak ketemu karena dia memang bukan spesialis tentang dalamnya gigi gitu, lebih ke arah memang yang dokter yang biasa gitu ya, jadi bukan yang spesialis. Habis itu baru dapet jadwal yang spesialis gitu. Yang pertama pokoknya buat bantu gimana supaya berkurang dulu deh, karena waktu itu spesialisnya itu baru ada 1 minggu ke depan. Gila ya. Akhirnya saya cari lagi alternatif lain, cek lagi sana sini, ketemulah yang bisa dalam 3 hari. Jadi hari itu saya datang dulu ke dokternya, jauh-jauh saya samperin ke Bintaro. Itulah kalau orang udah sakit ya, apa aja kayak ya udahlah yang penting sembuh gitu, karena like bener-bener kayak nggak tertahankan. Tidur tuh malam sampai kayak mau pingsan gitu ya, sampai saya minta Pak eh, Abraham buat datang nginep di tempat saya bilang tolong bantu jagain saya kalau misalkan sampai saya bener-bener kayak nggak kuat lagi gitu. Itu pengalaman saya yang kayak ekstrim banget. Udah lama saya nggak ngerasain kayak intense massive pain yang sampai saya minum obat juga udah nggak kerasa ya. Apa yang bisa saya lakukan? Saya nggak bisa lakukan apa-apa, saya hanya bisa menerima rasa sakitnya ya. Tapi memang itu kayak yang berdenyut gitu, yang very very painful. Akhirnya ternyata dicek ya, di dalam gusinya itu sudah sangat-sangat berantakan ya, sampai bernanah tebal gitu ya. Itu sampai butuh waktu yang kayak mungkin 3 atau 4 jam gitu untuk ngeberesin itu sampai bersih, baru bisa rawatan akar, suntikan obat, udah begitu banyak sekali waktu itu ya dikerjain. Dan akhirnya beres gitu ya. Dan ternyata waktu itu pas lagi terakhir kan di Crown dikasih satu alas gitu, yang apa sih, bukan alas ya, kayak jadi dikasih kayak keramik porcelain buat di giginya di atasnya supaya dia menggantikan giginya itu. Nah, yang jadi unik adalah di saat di colornya itu warnanya dipasin sama dokternya. Terus dia bilang ini nih Pak yang paling oke. Terus saya bilang kayaknya kurang putih deh dok. Terus dia bilang mau diputihin nanti nggak takut belang. Ya nggak apa-apa sih, coba deh gitu ya. Yang kayaknya ini masih satu step lebih putih dikit deh. Tapi kayaknya enggak deh Pak, kata dia. Ya tapi kalau Bapak mau coba itu ya nggak apa-apa. Ya udah deh, cobain dulu. Nah akhirnya apa yang terjadi? Dibikinlah satu step lebih putih. Ya saya pikir kalau lebih putih lebih bagus ya. Nggak taunya pas lagi jadi, pas dicocokin fit in, damn, warnanya terang banget. Jadi ada satu gigi yang warnanya lebih terang dibandingkan yang lain, ya gigi yang dikasih crownnya itu. Habis itu dibilang, Pak mau gak buat di eh, kalau misalkan saya tanya bisa gak sih dikuningin lagi, bisa Pak katanya, tapi tekniknya itu mesti kayak dipanasin gitu dan butuh waktu sekitar 30 menitan gitulah. Nah waktu itu kebetulan di jam 9 malam
Saya juga nggak enak sama dokternya karena udah handle gigi saya tuh dari sore gitu ya, nggak sampai beres gitu. Di 3D scan, dibikinin giginya segala macam sampai selesai ditempelin gitu. Saya pikir, kalau nunggu setengah jam lagi kesian ya, kayaknya udah terlalu malam. Ya udah, akhirnya saya memutuskan untuk ya udahlah, nggak apa-apa. Toh di kaca juga kalau dilihat nggak terlalu kelihatan gitu ya. Dan akhirnya satu gigi saya yang ini warnanya lebih putih daripada yang lain. Dan boy, penyesalannya luar biasa. Saya pengen banget kalau waktu itu boleh kembali lagi, saya akan memilih, dok boleh gak saya izin banget, izin seizin-izinnya untuk kasih saya waktu setengah jam itu biar giginya benar-benar warnanya sama. Well, actually itu pengalaman ya dalam kehidupan. Terkadang kita nggak enakan sama orang, sehingga kita jadi kalah sama rasa nggak enaknya. Jadi akhirnya kita sendiri mau membahagiakan orang lain, tapi akhirnya kita sendiri jadi nggak bahagia. Bayangin kalau waktu itu saya mungkin meminta dengan baik-baik, dengan sopan, polite. Padahal mereka juga udah bilang, udah pak nggak apa-apa, nunggu aja setengah jam, it's okay kok, kita udah biasa. Mereka bilang begitu. Tapi kayak aku tuh, aduh nggak enak deh, udah kalian udah nunggu dari sore gitu, udah buat ngurusin gigi saya satu. Orangnya pada nggak pulang semua gitu, satu area situ kayak 3 dokter nongkrongin saya. Jadi akhirnya ketika dipasang warnanya belang, pas sampai rumah baru kenapa ya, kok nggak nunggu gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ini jadi trofi saya sebagai pengingat saya untuk jangan pernah memikirkan tentang orang lain terus-menerus dan mengorbankan diri kita sendiri juga. Seringkali dalam kehidupan kita terlalu memikirkan orang lain, mementingkan orang lain, tapi kita juga mengorbankan diri kita sendiri gitu. Itu yang sangat tidak sehat sih. Jadi kalau misalkan memang mau menolong orang lain, pastikan dulu untuk diri sendiri memang sudah selesai baru. Ya, jangan fokus karena nggak enakan, terus akhirnya kita jadi malah jadi susah sendiri. Coba dikomunikasikan. Ya, itu pembelajaran saya banget. Dan sesuatu yang terlihatnya bersih rapih, belum tentu semuanya bersih rapih. Bisa jadi di dalamnya itu sudah busuk yang kita tidak pernah tahu. Mirip seperti konsep alam bawah sadar. Kita terkadang ngelihat semuanya kayak baik-baik saja, semuanya happy, tapi di dalam tuh lukanya luar biasa sekali. Seringkali kita faking a smile, ketemu orang senyum gitu ya, kayaknya baik-baik aja. Di belakang dalam hati kayaknya anjing, kayak nggak enak banget gitu. Atau kita ngelihat Instagramnya orang, terus muncul emosi-emosi dalam diri kita. Ya, seringkali banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita yang kita nggak sadarin, dan seringkali hal tersebut busuk-busuknya itu ada di dalam alam bawah sadar kita yang kita nggak tahu. Ya kalau kita nggak ngecek di situ, kita nggak bersihin datanya, ya itu mengendap dan bisa saja menciptakan rasa sakit yang kita nggak tahu. Kok bisa sakit ya? Giginya kelihatannya baik-baik saja, semua putih bersih, di dalamnya sudah hancur lebur. Ya, dan ternyata pas yang berikutnya juga ada sebelah giginya ya kena lagi. Terakhir gara-gara COVID nggak bisa datang ke dokter gigi. Pas udah bener-bener kemarin sampai bengkak, ada nanahnya, udah nggak ada momen lagi ya, mau nggak mau harus datang lah, udah nggak bisa ditahan-tahan kan. Akhirnya diberesin lagi, ternyata gigi sudah mati semua. Ya jadi harus ya kemungkinan mesti di crowning. Kemarin ini udah kerawatan akar dulu. Ya jadi seringkali kejadian seperti ini kayak tidak terduga, kita nggak tahu. Semua di permukaan kelihatannya bersih, kelihatannya bagus. Waktu itu juga dokternya juga bilang, gila sayang banget ya, ini gigi itu benar-benar bersih banget gitu. Tapi sampai dia bisa mati gitu. Ya, waktu di scan pun nggak kelihatan ya pakai ronsen gitu, jadi nggak terlalu ketara. Ya akhirnya jadi nggak ketemu benar-benar kayak gitu. Nah jadi terkadang kita perlu punya cara untuk kita bisa ngecek. Ketika ngecek kita perlu tahu cara untuk ngebersihinnya. Kalau bicara tentang bawah sadar ya. Jadi itu, sakit gigi dan pikiran bawah sadar. Ya, hopefully bisa belajar sesuatu dari situ. Jangan sampai kita nggak enakan jadi mengorbankan diri kita sendiri. Dan juga kita perlu hati-hati, apa yang terlihat bersih putih belum tentu di bawahnya bersih juga. Termasuk saya, kelihatannya mungkin rapi bersih, belum tentu juga seperti yang Anda lihat. Oke, see you again. Thank you ya udah lihat video ini. Dadah!